Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakalan membahas peran-peran tokoh yang sering masuk soal TWK CPNS dan Sekolah Kedinasan 2020. Oke, daripada aku banyak cincong, lebih baik kita langsung ke contoh soal yang pertama ya teman-teman. Oke, tokoh yang pertama. Rumusan Kongres Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin ya teman-teman. Lanjut ke tokoh yang kedua. Siapakah sekretaris BPUPKI? Kalau kalian tahu, silakan jawab sendiri ya teman-teman. Sekretaris dari BPUPKI adalah Abdul Ghaffar Prodinggo. Lanjut ke contoh yang ketiga. Siapakah kepala pemerintahan militer Jepang? Ayo, siapa kepala pemerintahan militer Jepang? Kepala pemerintahan militer Jepang adalah Gun Seiken. Oke, lanjut ke tokoh berikutnya ya teman-teman. Fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jawabnya Frans Sumarto Mendur. Jadi, fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi itu Frans Sumarto Mendur. Lanjut ke tokoh berikutnya. Yang mengusahakan agar kegiatan upacara proklamasi berjalan dengan baik adalah Suwirjo. Jadi yang mengusahakan agar kegiatan upacara proklamasi berjalan dengan baik itu adalah Suwirjo. Lanjut ke tokoh berikutnya. Penjahit bendera merah putih adalah Fatmawati ya teman-teman. Lanjut ke tokoh berikutnya. Salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta adalah Jusuf Kunto. Dia adalah salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Lanjut ke tokoh berikutnya. Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat yang pertama yang dibentuk pada 5 Oktober 1945 adalah siapa kepala stafnya teman-teman? Ya, jawabannya itu adalah Orip Sumarjo. Lanjut ke tokoh berikutnya. Pengibar sang bendera merah putih adalah jawabnya Latif Hendra Ningrat. Kalian harus ingat ya teman-teman, karena biasanya yang masuk itu tentang Indonesia gitu. Siapa pengibarnya, siapa yang menjahit bendera merah putih, begitu. Seenggaknya dasar-dasarnya kita itu udah tahu gitu. Lanjut ke tokoh berikutnya. Yang mendirikan Taman Siswa adalah jawabnya adalah Ki Hajar Dewantara, atau sering kita sebut atau nama asli dari Ki Hajar Dewantara itu adalah Suryadi Suryaningrat.
Suwardi Suryaningrat ya teman-teman. Kalau misalnya ada pilihan Suwardi Suryaningrat dan bukan Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat itu adalah nama asli dari Ki Hajar Dewantara teman-teman. Untuk menambah pengetahuan aja ya teman-teman. Lanjut ke tokoh berikutnya. 3 tokoh nasionalisme indispartij pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama itu Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua Muhammad Hatta, kemudian yang ketiga Sultan Syahrir. Lanjut ke tokoh berikutnya. 3 tokoh serangkai dalam sejarah indispartij adalah, nah, bedanya nasionalisme indispartij dengan indispartij adalah kalau tokoh nasionalisme indispartij itu pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ya teman-teman. Kalau indispartij dia sebelum kemerdekaan. Begitu teman-teman. Jadi 3 serangkai dalam sejarah indispartij adalah yang pertama Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, yang ketiga itu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara teman-teman. Aku udah jelasin tadi, Suwardi Suryaningrat itu adalah nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Begitu teman-teman. Lanjut ke tokoh berikutnya. Yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan pada tahun 1940, beliau mendirikan institut di Sukabumi. Siapakah orangnya? Ayo, siapa yang mendirikan institut di Sukabumi? Jawabannya adalah Douwes Dekker. Douwes Dekker adalah pendiri institut yang ada di Sukabumi pada tahun 1940. Oke. Lanjut ke tokoh berikutnya. Ketua dari Kongres Pemuda II adalah, jawabannya Sugondo Joyo Puspito. Lanjut ke tokoh berikutnya. Ketua dari SDI atau Serikat Dagang Islam adalah Haji Samanudin. Oke. Lanjut ke tokoh berikutnya. Teks Proklamasi Indonesia ditulis oleh Insinyur Soekarno ya. Teks Proklamasi Indonesia ditulis oleh Insinyur Soekarno. Lanjut ke tokoh berikutnya. Yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. Jadi Soekarni yang mengusulkan agar yang menandatangani itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lanjut, tokoh berikutnya. Teks Proklamasi Indonesia diketik oleh, yang tadi teks proklamasi ditulis oleh siapa ya? Kalau yang ini diketik oleh siapa? Jawabannya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi Indonesia. Lanjut ke tokoh berikutnya. Yang menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air adalah
Burhanuddin Muhammad. Lanjut ke tokoh berikutnya. Seseorang yang mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi ekstensi Indonesia adalah, jawabannya adalah A.R. Baswedan. Jadi, A.R. Baswedan adalah seorang yang mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi ekstensi Indonesia. Lanjut ke tokoh berikutnya. Seorang wartawan yang menyampaikan berita proklamasi ke seluruh Indonesia adalah Adam Malik. Jadi yang tadi si Burhanuddin Muhammad dia adalah orang biasa dari kaum awam yang menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka. Kalau si Adam Malik adalah seorang wartawan. Oke teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Semoga membantu buat kalian. Kalau kalian pengen aku buatin video apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel aku, supaya aku makin semangat buat video selanjutnya. Kalau ada kesalahan, aku minta maaf banget ya teman-teman, karena aku masih pemula. Oke, terima kasih, semoga membantu.